Kerugian untuk timnas Indonesia, Kevin Dix cedera panjang bisa absen lawan Cina dan Jepang. Patrick Kluivert cari pengganti. Kabar buruk datang dari Kevin Dix untuk timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Pasalnya, Kevin Dix mengalami cedera parah. Bek keturunan Maluku itu diprediksi akan absen sampai akhir musim 2024-2025. Tentu saja cedera ini bukan hanya merugikan timnas Indonesia, tetapi juga FC Copenhagen. Kabar cederanya Kevin Dix awalnya diinformasikan oleh salah satu media Denmark, Copenhagen Sunday. Dalam keterangannya di aplikasi X, Copenhagen Sunday mendapatkan informasi langsung dari pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup. Jacob Nestrup menyampaikan bahwa ada dua pemainnya yang akan absen hingga akhir musim yakni Kevin Dix dan Birger Meling. Pelatih asal Denmark itu merasa adanya kerugian baginya tidak bisa memainkan Kevin Dix dan Birger Meling. Adapun Kevin Dix mengalami cedera saat FC Copenhagen melawan Brøndby IF di Stadion Parken, Copenhagen, 13 April 2025. Kevin Dix bermain sejak babak pertama namun harus ditarik keluar pada menit ke-23 dan digantikan oleh Gego Choleisvili. Cedera itu rupanya parah dan memaksa Kevin Dix tidak akan bisa membela FC Copenhagen hingga akhir musim. Adapun Kevin Dix masih menyisahkan 8 pertandingan lagi bersama FC Copenhagen sampai 25 Mei 2025. Nah, belum tahu apakah cedera Kevin Dix sudah sembuh atau tidak sampai akhir Mei. Kevin Dix harus cepat bangkit agar bisa membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Dengan adanya kabar ini, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert berharap bisa mendapat pengganti yang sepadan. Ini tentu kabar yang cukup buruk, para pemain abroad timnas mengalami cedera, tutur Patrick Kluivert. Saya harap, sebelum pertandingan kami bisa menemukan pengganti para pemain yang mengalami cedera, tidak dapat bergabung ke timnas, tegas Kluivert. Berikut profil Devin Nerens, bek keturunan milik AS Roma yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata Deif dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Devin Nerens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini bisa menjadi pelapis bagi Kevin Dix dan Sandy Walsh, bahkan bisa menjadi pemain inti di lini belakang. Devine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini ia bermain di Serie A bersama AS Roma. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Devin Nerens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda. Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 22 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan bergabung ke tim Italia tersebut. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Bocoran eksklusif dari Belanda, Simon Tahamata jadi dirtek timnas Indonesia. Media kenamaan Belanda membocorkan legenda Ajax, Simon Tahamata saat ini tengah mempertimbangkan 3 tawaran yang datang kepadanya. Apakah salah satunya dari timnas Indonesia? Nama Simon Tahamata pada periode Februari 2025 santer dikabarkan bakal jadi dirtek timnas Indonesia. Selain sudah mengikuti akun Instagram timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir, dan pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, Simon juga kedapatan mengikuti sejumlah akun lain yang ada kedekatan dengan sepak bola Indonesia. Simon Tahamata misalnya sudah mengikuti akun milik Fardi Bahdim. Seperti diketahui, Fardi ialah kakak kandung dari Irfan Bahdim. Fardi juga dikenal sebagai sosok penting di balik proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Selain Fardi Bahdim,
Simon Tahamata juga kedapatan akun Instagram WonderGoAlit. Akun Instagram yang mengulas sepak bola Indonesia dan timnas. Simon Tahamata juga mengikuti akun Football Indonesia. Legenda Ajax berdarah Ambon itu juga sudah mengikuti pemain keturunan Indonesia, Tristan Goejer. Simon juga pernah memberikan dukungan kepada program naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan pada tahun 2010 silam. Simon setuju dengan langkah PSSI untuk melakukan naturalisasi. Tapi harus dilakukan bijaksana agar meningkatkan prestasi sepak bola tanah air di kancah internasional. Saya mendukung program naturalisasi dan banyak pemain asing keturunan Maluku juga bersedia untuk pulang kampung membela negaranya, Indonesia. Ucap Simon Tahamata dikutip dari Antara Maluku. Tapi hendaknya, naturalisasi dilakukan dengan bijaksana dan melalui analisa dan pengkajian mendalam, sehingga berdampak besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia, imbuhnya. Rumor itu sempat jadi bola panas, namun seiring berjalannya waktu, kabar Simon Tahamata jadi dirtek timnas Indonesia mereda. Teranyar media Belanda, Voetbal Premier NL menyebut bahwa Simon Tahamata saat ini sedang mempertimbangkan 3 tawaran yang masuk kepadanya. Apakah salah satunya jadi dirtek timnas Indonesia? Sayangnya media Belanda itu tidak menjelaskan detail 3 tawaran yang masuk ke Simon Tahamata. Saat ini, Tahamata tengah mempertimbangkan 3 tawaran konkret. Tetapi kerjasama dengan Ajax menjadi pilihan utamanya. Tahamata terbuka untuk kembali, tetapi masih belum ada pendekatan resmi dari Ajax, sebut media Belanda itu. Ya, Simon Tahamata sampai saat ini masih berharap bisa kembali ke Ajax Amsterdam. Namun kekinian kabarnya Ajax sudah melakukan komunikasi intens dengan Simon Tahamata. Simon diproyeksi untuk kembali melatih tim muda Ajax. Simon Tahamata lahir di Barak Vuk, salah satu kamp yang dibuka oleh pemerintah Belanda untuk menampung orang-orang Maluku yang hijrah pasca aksi Republik Maluku Selatan atau RMS. Saya lahir di Barak Vuk ketika saya 5 tahun. Keluargaku pindah ke kawasan Tiel, di Dirkvijstraat, yang waktu itu merupakan pinggiran desa, kata Simon kepada salah satu media Belanda, RNL pada 11 Juni 2017. Di luar kehebatannya sebagai pesepak bola, ada fakta yang tak bisa dipisahkan dari Simon Tahamata. Suka tidak suka, Simon menjadi salah satu pesepak bola di Belanda yang bersimpatik dengan gerakan RMS. Simon menceritakan banyak faktor yang membuatnya bersimpatik pada gerakan yang dicap pemerintah Indonesia sebagai aksi makar. Salah satunya soal latar belakang sang ayah sebagai prajurit NIL. Ayah Simon bernama Lembert Tahamata dan ibunya bernama Octovina Leatenia. Orang-orang Maluku yang pindah ke Belanda ini kemudian terus memperjuangkan eksistensi RMS di pengasingan. Simon mengakui bahwa ia mulai bersimpatik pada gerakan itu di usianya 19 tahun. Menariknya, Simon juga tak suka dengan aktivis-aktivis pro-RMS yang kerap menggunakan kekerasan untuk suara mereka didengarkan. Menurutnya hal itu membuat orang tak berdosa menjadi korban. Lebih lanjut soal gerakan RMS yang tetap berjuang untuk merdeka dari NKRI, Simon punya pandangan tersendiri. Terpenting bagi Simon ialah gerakan muda harus tahu sejarah, dan jika ingin merdeka orang-orang Maluku harus punya kualitas dan kemampuan. Hom Haye bocorkan rencana rahasia timnas Indonesia jelang lawan Cina. Pemain timnas Indonesia, Hom Haye, mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali sebagai persiapan menghadapi Cina pada laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan krusial ini akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Haye dalam podcast Highway bersama Neil Petersen yang diunggah pada Sabtu 26 April. Menurut gelandang asal SC Heerenveen itu, pemusatan latihan di Bali menjadi langkah positif untuk mempersiapkan diri lebih baik sebelum laga penting tersebut. Keputusan menggelar TC lebih awal ini dimungkinkan karena sebagian besar kompetisi di Eropa telah rampung, sehingga para pemain yang merumput di luar negeri bisa segera bergabung. Ini memberi keuntungan bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk membangun koneksi antar pemain serta memperdalam pemahaman taktik.
Pertandingan melawan Cina menjadi sangat penting dalam perjuangan timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, HY dan kawan-kawan berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Mereka tertinggal 4 poin dari Australia yang menempati posisi kedua, batas terakhir untuk lolos otomatis ke putaran final. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam duel krusial ini. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom HY buka suara soal rencana PSSI menggelar pemusatan latihan, TC, lebih awal di Bali. Belum lama ini, PSSI memang mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali. Pemusatan latihan ini dilakukan sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Setelah itu, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjalani laga pamungkas grup C melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Tom HY dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sisa 2 laga yang ada, timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Untuk itu, lolos ke otomatis bersama Jepang masih terbuka. Tetapi dengan syarat Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C kalah dalam 2 laga. Pasalnya, saat ini Australia mengemas 13 poin, dan timnas Indonesia diwajibkan menang dalam 2 laga, sehingga mereka bisa menggusur Soceros. Namun, syarat ini juga berlaku buat Arab Saudi yang tengah menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 10 poin. Akan tetapi, ini tak akan mudah diwujudkan, karena keduanya bakal bertemu dalam laga terakhir. Untuk itu, target realistis timnas Indonesia saat ini yakni finish di posisi 4 besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026, PSSI mengatakan bahwa timnas Indonesia akan TC di Bali. Terkait waktunya kapan memang belum diungkapkan. Tetapi PSSI berharap Tom HY dan kawan-kawan bisa menggelar TC lebih awal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga berharap timnas Indonesia bisa jalani TC lebih awal. Ini diharapkan agar skuad Garuda meraih hasil maksimal dalam 2 laga nanti. Terkait rencana timnas Indonesia dikumpulkan lebih awal jelang lawan Cina dan Jepang, Tom HY pun menyambut baik kabar ini. Karena ia mengaku dalam laga sebelumnya saat melawan Australia tak mudah. Pasalnya, para pemain yang bermain di Eropa dan negara lainnya tiba di Sydney dengan hari yang berbeda-beda. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia di bulan Juni 2025. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI, di samping timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, ucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya, tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan sebelum menjamu Cina dan Jepang sudah ada, imbuhnya. Yang saya dengar ada 3 atau 4 pemain yang kabarnya sudah masuk ke tahap serius, ya semoga semuanya lancar. Saya hanya bisa berharap yang terbaik, tegas Sumarji. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga timnas Indonesia versus Cina dan Jepang.
Patrick Kluivert memanggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Belum ada rencana. Kami fokus pemain naturalisasi yang sudah ada, kata Erick Thohir di Bali pada Jumat, 18 April 2025. Namun, melihat gebrakan yang biasa dibuat PSSI sebelum-sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI tiba-tiba mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus pada penghujung Februari 2025, yakni Emil Audero, Dean James dan Joey Pelupesi. Dalam analisis Okezone, ada 3 pemain yang sangat mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Mereka ialah Pascal Struijk, bek tengah, Leeds United, Miliano Jonathans, winger, FC Utrecht, dan Tristan Goijer, bek, PSV Zwolle Ajax Amsterdam. 1. Pascal Struijk bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Medio pekan lalu, Pascal Struijk yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera, tetap datang ke stadion. Terpantau jelas, bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struijk dengan Patrick Kluivert. Jika benar gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan skuad Garuda. 2. Miliano Jonathans. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agenda Dennis Jonathans di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ia diyakini dapat menambah daya gedor serangan Timnas Indonesia, khususnya dari area kanan penyerangan. 3. Tristan Goijer. Tristan Goijer beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI. Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun ini pun membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, yakni, keluarga. Pemain Timnas Indonesia yang bermain untuk PSV Zwolle, Eliano Reijnders, beberapa kali sudah melempar kode agar Tristan Goijer memperkuat skuad Garuda. Tristan Goijer nantinya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau fullback wingback kanan. Di sisi lain, jika melihat kondisi terkini, ada satu pemain yang menonjol dan layak bersaing memperebutkan satu posisi di lini depan Timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah winger kanan Persib Bandung, Beckham Putra. 1. Beckham Putra cetak 4 gol di 4 laga terkini bersama Persib Bandung. Beckham Putra yang baru berusia 23 tahun sedang panas-panasnya bersama Maung Bandung julukan Persib Bandung. Dalam 4 laga terkini yang dijalani bersama Persib Bandung, Beckham Putra mengemas 4 gol dan 1 assist. Terbaru, ex-pemain Timnas Indonesia U23 ini mencetak 1 gol saat Persib Bandung menang 2-1 atas Bali United di pekan ke-29 Liga 1 2024 hingga 2025 pada Jumat 18 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Berkat aksi impresif Beckham Putra dalam 4 pekan terakhir, Persib Bandung semakin berpeluang juara Liga 1 2024 hingga 2025. Hingga pekan ke-29, Persib Bandung duduk di posisi 1 dengan 61 angka, unggul 8 angka atas Dewa United di posisi 2. Untuk menjadi juara, Persib Bandung membutuhkan tambahan 8 angka dari 5 pekan tersisa. Berhubung Marcelino Ferdinand absen saat melawan Cina karena sanksi akumulasi kartu, tak ada salahnya menjajal Beckham Putra. Pemain yang identik dengan nomor punggung 7 ini siap jika dipanggil Patrick Kluivert. Cyrus Margono mempertegas status kewarganegaraan, sejak awal bukan naturalisasi. Cyrus Margono belakangan ini menjadi perbincangan. Margono mengaku masih memiliki hasrat yang kuat untuk segera mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Keinginan Cyrus Margono itu tampak berbuah manis. Pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg mengunjungi langsung Margono di Kosovo, Kamis, 24 April 2025. Banyak hal yang disampaikan Margono kepada kami. Salah satunya mengenai statusnya yang bukan pemain naturalisasi. Jadi saya awalnya memang warga negara Indonesia, WNI, dan Anda tahu, saat kita masih berusia 21 tahun, kita harus memilih. Jadi, saya sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan kemudian saya, saya melewatkan tenggat waktu untuk memilih itu. Jelasnya.
Cyrus Margono menyebut dirinya melewatkan batas waktu untuk memilih kewarganegaraan. Sehingga sosok berusia 23 tahun ini harus menjalani proses ulang untuk mendapatkan paspor Indonesia. Namun, Cyrus Margono merasa bersyukur karena banyak pihak yang membantu proses dirinya untuk mendapatkan paspor Indonesia. Jadi, saya harus memulai lagi prosesnya. Untungnya, banyak orang membantu. Butuh waktu lama. Tetapi banyak orang membantu dan saya terbantu dengan adanya PP nomor 21 2022 soal kewarganegaraan, kata Cyrus Margono. Jadi, butuh waktu lama, tetapi akhirnya bisa mendapatkan paspor, tanda Cyrus Margono. Lebih lanjut, Cyrus Margono mengaku sangat tertarik untuk mencoba kompetisi sepak bola Asia, termasuk Indonesia. Namun, Margono masih ingin terus memupuk mimpi di Eropa. Mungkin di masa mendatang, tentu saja akan menyenangkan untuk kembali ke Asia dan bermain. Namun, saya pikir sekarang, sangat penting bagi saya untuk melanjutkan karir di Eropa karena saya sudah jauh-jauh datang ke sini dan saya tidak ingin meninggalkan apa yang sedang saya perjuangkan, ujarnya. Di sisi lain, kiper berbakat kelahiran Amerika Serikat, Cyrus Margono, hingga kini belum dapat memperkuat timnas Indonesia, seperti harapannya. Padahal, kiper berusia 22 tahun itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak Maret 2024 lalu. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bali, sedangkan sang ibu dari Iran. Namun sayangnya, Shin Tae-yong yang saat itu masih menjadi pelatih timnas, juga tidak memasukkan namanya dalam radar pelatih. Diketahui, perjalanan Cyrus untuk mewujudkan impian membela skuad Garuda tidak semulus yang dibayangkan. Kiper yang kelahiran 9 November 2001 ini sebelumnya mengukir pengalaman berharga dengan bermain untuk Panathinaikos B di Yunani. Pengalamannya di Liga Eropa itu kini terhenti setelah kontraknya dengan Panathinaikos B berakhir pada Juli 2024. Posisinya kini yang tanpa klub baru dan minim kesempatan bermain, membuat langkahnya bergabung bersama timnas terasa semakin sulit. Cyrus Margono pada mulanya menekuni sepak bola sejak usia dini dengan bergabung di Akademi New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Pada tahun 2015, ia juga mengikuti latihan di Akademi Inter Milan, yang membantunya mengembangkan keterampilan sebagai penjaga gawang. Setelah kembali ke Amerika, Cyrus melanjutkan karirnya di sepak bola universitas dan bermain untuk tim Universitas Denver, Denver Pioneers. Hingga pada 2021, Cyrus bergabung dengan Panathinaikos B di Yunani. Meski hanya bermain untuk tim cadangan, pengalaman ini menjadi tonggak penting dalam perjalanannya menuju kancah sepak bola profesional di Eropa. Sejauh ini, Cyrus tercatat sudah 17 kali memperkuat Panathinaikos. Berdasarkan data Transfermarkt, dari 17 penampilan itu, 8 diantaranya terjadi pada musim ini. Dari 8 pertandingan yang dijalaninya, gawang Cyrus sudah kebobolan 12 gol dan mencatatkan 1 clean sheet selama 720 menit berada di lapangan. Presiden sepak bola Cina, Song Kai, menyebut timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di Asia jika diperkuat Givay Roreat dan Jaidon Banel. Pria berusia 60 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada beberapa pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Juni 2025. Dengan harapan, para pemain tersebut bisa tampil membela timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas secepatnya, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Juni tahun depan, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh Presiden sepak bola Cina karena tahu skuad Garuda adalah tim yang akan dihadapi negaranya tersebut. Dalam wawancaranya kepada media, Song Kai mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di Asia jika diperkuat Givay Roreat dan Jaidon Banel. Pasalnya kedua nama tersebut sedang banyak dibicarakan di beberapa media lokal maupun Asia, tak terkecuali Cina. Indonesia akan terus menaturalisasikan bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi sisa laga di round 3, ucap Song Kai. Yang terbaru, kabarnya sudah dihubungi dengan Federasi Indonesia yaitu Givay Roreat, lalu ada lagi rumor soal pemain di Liga Inggris, Jaidon Banel. Jika Reat dan Banel hadir,
Timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia, imbuhnya. Pada pertemuan pertama memang skuad Indonesia sudah sangat baik, namun kita masih bisa mengalahkan mereka, lanjutnya. Untuk saat ini pasti mereka akan melakukan segala cara untuk mengalahkan kita, Cina, ujar Song Kai. Jadi saya harap pelatih dan semua pemain sudah bisa memikirkannya dari sekarang, tegas Song Kai. Media Thailand, Thairat Sport, ketakutan melihat Givari Oreat dan Tristan Goejer segera memperkuat timnas Indonesia. Thairat mengatakan jika dua nama ini memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal menjadi negara terkuat di ASEAN. Sekadar diketahui, rumor naturalisasi Reat dan Goejer terus gencar jadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap penambahan pemain naturalisasi bisa terus bertambah demi perkuat timnas Indonesia di round 3. Dengan begitu, para pemain bisa tampil membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama dengan Exco, Pak Arya akan mengurus para pemain keturunan, sehingga mereka bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, jelas Erick Thohir. Kabar tersebut ternyata juga disoroti Thairat Sport. Dalam artikelnya, mereka mengklaim timnas Indonesia bakal menjadi tim kuat di Asia jika diperkuat Givari Oreat dan Tristan Goejer. Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang Belanda lagi untuk memperkuat Indonesia, bunyi judul artikel yang dibuat Thairat Sport. Jika Givari Oreat, Tristan Goejer dan lainnya hadir, timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang berbahaya, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuh Thairat. Mereka, Indonesia, juga akan terus mencetak sejarah, dan tentu akan menjauhkan levelnya dari timnas Thailand, lanjutnya. Saya pikir level tim nasional Indonesia sudah berada 3 tingkat di atas tim nasional Thailand. Ini sangat mengejutkan, tegas Thairat Sport. Pelatih timnas Belanda dan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB diprediksi tidak rela Pascal Struijk dinaturalisasi serta membela timnas Indonesia. Mereka akan menjaga Pascal Struijk agar tidak pindah ke warganegaraan dan Federasi Sepak Bola, dari Belanda ke Indonesia. Pascal Struijk sebenarnya bisa bermain untuk 3 tim nasional karena memiliki darah campuran Indonesia, Belanda, dan Belgia. Meski sampai saat ini belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional yang bisa dipilihnya. Prediksi itu lantaran pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama stafnya, memantau sejumlah pemain keturunan yang merumput di Eropa, salah satunya Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United di Liga Inggris kasta kedua. Pemantauan sejumlah pemain keturunan Indonesia untuk persiapan skuad Garuda melanjutkan misi lolos ke Piala Dunia 2026. Bersama staf kepelatihan Garuda, pelatih asal Belanda ini menyaksikan penampilan beberapa pemain abroad timnas Indonesia. Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pascal Struijk pada pertandingan Leeds United melawan Oxford United. Terbaru Pascal Struijk mengantarkan Leeds United naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Premier League. Kepastian ini didapat usai Leeds United berhasil menang telak 6-0 atas Stoke City pada lanjutan Championship, Senin, 20 April 2025. Promosinya Leeds United ke Premier League musim depan, peluang Pascal Struijk untuk merumput bersama orangnya semakin terbuka lebar. Dia akan lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman karena bermain di level elit sepak bola Eropa. Pada 2022 lalu, Pascal Struijk menegaskan bahwa tujuannya adalah bermain untuk Belanda meski ada peluang berseragam Belgia. Saya telah membuat pilihan saya jelas, saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, katanya kepada Viaplay dikutip dari Voetbal Primeur.